Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Made Widya Astawa sebagai fasilitator CGP Angkatan 7. Saya Muhammad Akbar Velayati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, ingin mengumpulkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching melalui media suara. Yang pertama adalah bagaimanakah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching menurut saya atau yang sudah saya pelajari yaitu merupakan bentuk kemitraan bersama klien yang biasanya kita sebut sebagai coachee, yang dimana tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme yang sebenarnya dimiliki oleh coachee tadi dengan cara stimulasi atau eksplorasi pemikiran dan proses kreatifnya. Nah, kalau kita masukkan coaching dalam konteks pendidikan, maka keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang sudah kita ketahui bahwa sistem AMO, Ingarso Sungtolodo, Inmadya Maunkarsa, Tuturi Handayani yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara itu merupakan semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid atau guru dengan guru dengan menggunakan pendekatan coaching. Artinya slogan Tuturi Handayani ini selaras dengan pendekatan coaching, yaitu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Tuturi Handayani itu menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Terus tentang paradigma berpikir coaching. Coaching itu berfokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan dengan cara bersikap terbuka dan ingin tahu serta memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching yang saya pahami pertama adalah kemitraan, artinya tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Terus yang kedua adalah kreatif. Kreatif ini dilakukan melalui percakapan. Pertama, dua arah, terus memicu proses berpikir coachee. Terus yang ketiga, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Terus prinsip yang lainnya adalah memaksimalkan potensi. Ini untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat atau coachee-nya tadi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinannya berhasil. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan atau yang biasa kita sebut coachee tadi. Lalu kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa berhadir utuh bagi coachee. Artinya sebagai coach kita harus benar-benar ada dalam proses coaching ini. Atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present. Sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Terus kompetensi selanjutnya adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Selanjutnya yang paling menantang adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan seseorang coach itu diharapkan dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi
bagi pengembangan diri dan kompetensi. Menurut saya ada 3 hal yang dapat menghambat kita sebagai pendengar aktif, yaitu adalah 1, tentang asumsi. Artinya kita sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Melabel atau judgement, memberi label atau penilaian pada seseorang dalam situasi tersebut. Terus yang kedua yang menghambat kita untuk mendengarkan aktif adalah asosiasi, yaitu mengaitkan kejadian yang dialami coach itu tadi dengan pengalaman pribadi kita. Jadi ada 3 hal yang menghambat tadi. Pertama, asumsi, judgement, dan asosiasi. Nah, sedangkan alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif yaitu alur Tirta. Tujuan umumnya adalah tahapan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini harus datang dari coachee-nya itu sendiri. Itu tujuan umumnya, T-nya. Terus identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Terus rencana aksi, pengembangan ide, atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Terakhir, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Terus yang terakhir tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai sebagai sarana positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1, kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan gurunya. 2, konstruktif, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu itu tadi atau gurunya. Terus yang ketiga, secara terencana. Yang 4, reflektif. 5, objektif, artinya data atau informasi itu diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Terus 6, berkesinambungan. Dan yang 7, terakhir, itu komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Terkait tentang refleksi pengalaman belajar. Pertama adalah emosi yang saya rasakan. Yang jelas saya sangat merasa termotivasi dan bertambah semangat untuk memperbaiki kualitas diri, terutama dalam pemahaman coaching. Saya merasa mendapatkan challenge atau tantangan untuk mengimplementasikan coaching terhadap rekan sejawat dan murid. Mungkin langkah awalnya saya akan melakukan coaching ini dengan murid saya dulu. Nanti kalau saya merasa udah ada perkembangan yang lebih bagus, maka saya akan mencoba coaching terhadap rekan sejawat. Terus yang perlu diperbaiki terkait tentang kompetensi menjadi seorang coach, yaitu tentang presence, menghadirkan penuh diri, tentang bagaimana saya benar-benar bisa fokus terhadap percakapan yang saya buat dengan coachingnya. Dan tidak kalah penting yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya benar-benar dapat menggali permasalahan yang dialami oleh coachee tadi
sehingga saya punya pemikiran atau pemetaan yang sama dengan coaching-nya tadi, sehingga saya juga bisa dapat membantu agar coach tadi dapat memaksimalkan potensi yang ada di dirinya. Lalu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah menguatkan dan menambah potensi diri sebagai pendidik yang dapat sekaligus menjadi coach. Nah, jadi bisa double-double nih jadinya perannya, yaitu sebagai pendidik, yaitu bisa juga sebagai coach, baik itu untuk siswa ataupun untuk rekan sejawat. Yang kompetensi ini dapat diterapkan secara kontekstual di dalam sekolah atau di kelas, atau bahkan bisa diterapkan di luar sekolah. Lalu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, atau bagaimana peran supervisi akademik dalam proses mengembangkan potensi diri seorang guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik melihat potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Terus yang kedua, yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Saat guru dengan dituntun oleh pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik berbasis coaching, menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan, guru akan merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan berkelanjutan. Terus tantangan yang dihadapi adalah kurang siapnya guru yang akan disupervisi pada supervisi akademik. Mungkin karena ada ketakutan bahwa akan dicari kesalahan-kesalahan mereka itu tadi. Sehingga proses supervisi akademik hanya terkesan mencari-cari kesalahan akhirnya. Lanjut tentang alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi melalui supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru itu dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Lalu bagaimana keterhubungannya tentang coaching, tentang materi sebelumnya pada modul ini, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Pembelajaran diferensiasi memetakan dengan 3 cara, yaitu 1. Memetakan muridnya menjadi berdasarkan minat belajar, kebutuhan belajar, dan profil belajar. Dari data 3 tersebut dapat digunakan sebagai data untuk kebutuhan proses supervisi akademik dengan percakapan coaching. Nah, pada pembelajaran sosial emosional terhadap beberapa teknik stop dan mindfulness atau mindfulness listening yang dapat digunakan untuk melatih kompetensi inti dari proses coaching seperti sabar, terbuka, mempunyai empati, dan tetap mendengarkan aktif terhadap sebuah pembicaraan. Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, jadi sebagai pemimpin pembelajaran,
Seorang guru tugasnya tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi harus dapat kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada siswa, agar siswa dapat mencapai kebahagiaan di masyarakat. Itu hakikinya. Atau untuk membantu menggali potensi siswa diperlukan model coaching. Artinya model coaching ini sangat sesuai untuk menggali potensi siswa atau untuk mengembangkan diri siswa ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak tentang bagaimana menurut saya koneksi antar materi di prinsip coaching ini. Dan Bapak berkenan untuk menerimanya. Jika ada kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.